Halo, balik lagi sama gua. Yuda Praja Musti. Musti ngapain ya? Mesti makan. Makan dulu, Friend. Apa sih? Sambil dimakan dulu, Friend. Iya, ini sambil gua makan. Kasian banget. Halo. ya, Friend. Nggak apa-apa sambil makan aja. Tahu. Santai. Santai obrolannya. Lu santai. Nah, kan sebelumnya dia nanya ke gue soal apa? Soal perjalanan stand up ya. Ya gitu. Sekarang dia nanya gue mau karena agak serius nih. Makanya gue harus pakai ini. Memisahkan biar gitu. Biar ke kontrol. Bener. Ini sekarang gue jadi amfibi dulu nih. Hidup di dua alam. Jadi gue masih bareng sama Reza Rahasia. Ya. Ini gue sebenarnya apa ya? Nggak punya konten begini-ginian gitu. Cuma emang karena pas lagi bareng sama Reza Rahasia, terus tadi kita ngobrol, kayaknya gue merasa ada sudut pandang yang menarik aja gitu. Ada cerita yang bikin gue tertarik dari apa namanya ya? Dari Batagor ini. Bukan. Gue keselak nih. Dari pengalamannya dia, dari apa ya, pengetahuannya dia soal Konten-konten gue juga kan. apa? Konten-konten Oh, gue. dari konten-kontennya dia nggak juga. ngeduga kalau isi konten gue seperti itu. Betul, arahnya ke sono sebenarnya. Bahkan lu mistis biasa aja kan, horor gitu. Nah itu karena Reza kan udah apa ya, udah lu 2 tahun ada ya Mau 2 tahun. konten horor ini. Udah bikin konten dan berfokus di spiritual. Nah itu yang gua tertarik adalah karena dia yang tidak pure ke cerita horor, ke ngegerebek apa namanya tempat-tempat angker gitu-gitu, terus ngelihat ini ada setan ini setan itu. Nah ternyata Reza nih punya apa namanya Warna lah ya. punya warna, punya sisi yang lain yang bisa diungkap sebenarnya dari perjalanan spiritual itu gitu. Nah ini yang gue tertarik, makanya tadi kita ngobrol, makanya sekarang udah lah sekalian kita rekam nih, gue sekalian Mumpung ya. mumpung Iya, ketemu. karena kan ketemuan kayak gini kan jarang-jarang juga. Jarang ya. Dia juga sibuk sekali. Amin. Belum lagi ntar kalau udah mulai tour kan. Betul. Amin. Luar biasa. Karena Gerendeng gue rasa potensial buat dibuat tour deh kayaknya. Tadi pengen tur Pak tahun ini. Oh gitu. Corona kan. Emang corona memampas semuanya. Udah dapat kota-kotanya, udah pengen ngumumin tuh ke bulan Maret. Iya. Bulan April. Corona. Ikutin Maret. aja ini standar protokol. Pakai PC, pakai masker. Ribet banget. Males. Ribet. Jadi apa yang mau pengen lu tanyain? Ji? Beberapa konten lu terakhir kan ngomongin soal apa namanya, dimensi lain, peradaban, Oke. peradaban terdahulu ya, berarti kan. Maksud gua adalah ini yang gua selama ini yang gua tahu, sisi kehidupan kita itu cuma ada dua alam, 2 dimensi. Oke. Di apa ya, fase dunia gitu. Oke. Ini kan kita udah di alam dunia ya, bukan di alam Ya. di alam roh sama Dunia alam panah lah ya. dunia maya dong. Oh iya. Dunia Mulan nggak? Kalau gua keselak nih. Itu maksudnya di alam dunia ini yang gua tahu kan cuma 2 alam itu, 2 kehidupan. Ya. Pertama dari dimensi kita sebagai manusia, Oke. dan makhluk hidup yang ada yang kita tahu kayak binatang, hewan atau tumbuhan. Sisi yang lainnya lagi adalah sisi bangsanya jin, Lembut lah ya. jin dan iblis gitu. Iblis, menurut gue. oke. Nah terus tiba-tiba lu cerita soal dimensi lain kayak ya ternyata ada kehidupan yang lain lagi selain 2 itu gitu. Nah itu gimana sih Jak maksudnya? Jadi begini ya, mungkin Basicnya aja gitu. basicnya aja ya. Ini gua akan buka dengan perkataan bahwa ada sejarah sebelum prasejarah. Pusing ya, ada sejarah sebelum prasejarah. Sama kan orang tahu tuh prasejarah tuh zaman prasejarah. Betul. Baru adalah sejarah. Padahal sebelum prasejarah ada sejarah dulu. Betul. Nah sejarah inilah yang hancur berantakan porak-poranda sampai nggak diketahui oleh orang lain. Yang diketahui baru prasejarahnya. Oh, yang tercatat. Bahkan catatan ini pun tidak mutlak catatan yang benar. Betul. Hanya asumsi dan sesuai kepentingan siapa yang menulisnya. Gitu. Nah soal alam, kalau yang gue ketahui alam itu nggak cuma 2 gitu. Nggak cuma 2, bahkan ada 60 alam. Aduh banyak banget. Dan setiap satu alam terdiri dari 70 alam lainnya. Anjing. Berlipat-lipat. Kayak contoh satu pertama, ketika kita masuk ke alam dunia, kita masuk alam rahim, bro. Oke. Nah di alam rahim ini semua kebutuhan kita dipenuhi tuh. Oke. Ya kan kita nggak buang air, tapi kita makan.
muncul ke alam nyata nih, alam fana. Nah, itu yang menyebabkan kenapa ketika bayi lahir pasti menangis. Ya. Karena dia akan kaget dengan dunia fana. Dia lepas dari semua kenikmatannya, dia tinggal diem, tinggal makan, gitu kan. Dunia fana. Nah, akhirnya masuk ke dunia fana ini. Di dunia fana ini, dunia nyata ini, dunia tempat singgah, itu ada berbagai macam sekat-sekat dimensi. Ada pintu-pintunya. Ada portal-portalnya tuh. Sama kayak ibaratnya lu masuk ke kompleks sana, ada portalnya. Nah, kalau lu bisa masuk ke portalnya itu lu akan menemukan dunia yang berbeda. Apa aja? Contohnya yang pertama ada ya jin udah pasti lah ya. Okay. Kayak sekarang kita lihat ini adalah kafe. Oke, tapi kalau di alam jinnya, alam asalnya ini bukan kafe. Gitu. Kayak gitu. Terus tapi itu gua masih masih oke tahu kan? Nah, ternyata alam jin itu hanya sebagai layer pertama. Oke. Setelah lo bisa nembus itu, ada namanya dunia transisi. Ini ada penjaganya juga. Penjaga dunia transisi, portal dimensi transisi, itu ada namanya Ragatena. Aku baru denger lagi. Makhluk astral itu, Ragatena. Ini dia wujudnya raksasa tinggi gede besar gitu kan. Nah, kalau udah lo bisa lewatin dia, lo akan nemu portal dimensi yang dimana lo bisa masuk ke peradaban yang lain. Yang peradaban itu masih manusia, masih alam nyata, tapi beda dengan atmosfer atau keadaan yang sekarang. Pusing kan lu? Tapi bukan pusing gara-gara ini ya, makan batagor kan? Asam urat naik asam urat kolesterol. Gitu bro. Gue masih nggak paham nih maksudnya. Maksud lu adalah di dimensi lain ada kehidupan yang sama seperti kita, namun berbeda keadaan. Bahkan ada satu dimensi yang lu di sini udah belajar musti, di sana bukan udah belajar musti, tapi sosok lu. Anjing, itu juga ada di, gue pernah denger di teori ilmiah, gue lupa namanya lagi. Dunia paralel. Dunia paralel, betul. Yes, ada yang kayak dunia gitu. Paralel. Dan itu gue masih sulit juga tapi di otak gue. Maksudnya pasti. Bahkan mungkin bagi yang dengar yang nonton, ini akan sangat sulit diterima kan? Benar. Karena wah lu banyak nonton film paling nih, lu banyak ini gitu kan. Padahal justru ketahuilah orang luar bikin film itu karena mereka paham ada dunia lain dan mereka ngasih tahu lu dengan film. Anjing. Gitu. Bagi orang-orang yang sadar ya, yang tercerahkan gitu, yang terbuka pikirannya, open minded, dia akan tahu oh ini maksudnya ke sini ya. Jadi yang gua alamin tuh ini. Tapi sisi buruknya adalah karena udah banyak film yang kayak gitu, sehingga kayak gua gini, ketika ngomong seperti itu, bakal disangka fiksi, kena film. Bentar. Benar. Oke, gua stop dulu nih. Nggak, sampai situ ya. Nah, pelan-pelan. Kalau yang masalah peradaban, peradaban terdahulu, peradaban kuno, terus lu menjelaskan soal sebelum prasejarah itu udah ada sejarah. Yes. Gue percaya soal itu. Maksudnya itu masih masuk akal, masih make sense, masih mungkin memang selama ini namanya manusia terbatas, jadi cuma bisa nyatet apa yang dia temuin gitu ya? Apa yang dia temuin, apa yang ya termasuk arkeolog dari zaman dulu ngumpulin data sampai akhirnya mentok di zaman ya prasejarah itu. Yes. Sampai akhirnya dicari mungkin jalan tengah sebelum zaman prasejarah ya zaman batu, zaman apa gitu. Akhirnya dicari jalan tengahnya itu. Mungkin ada sejarah-sejarah yang sebenarnya nggak kecatet, nggak ada buktinya sampai sekarang di zaman sebelum zaman prasejarah. Nah makanya bagi gua make sense. Mungkin ada yang nggak kecatet. Gitu. Walaupun ada peneliti-peneliti yang sekarang masih tetap ngelakuin, masih tetap meneliti. Tapi gimana kalau nggak ada buktinya? Gimana kalau nggak ada apa namanya ya? Kalau nggak ada, ya nggak ada, cuma lu doang nih, maksudnya yang punya teori itu gitu, nggak ada penguatnya gitu kan? Nah gini, sebenarnya tadi udah nggak tercatat, nggak tertulis. Sebenarnya bukan nggak tercatat, nggak tertulis, tapi bukan nggak ada buktinya. Tapi emang buktinya dihancurkan supaya tidak ditulis. Sulit sekali kalau itu. Masih make sense tapi buat gua. Nah tapi kalau berarti kalau kayak gitu kan alasannya alasan politis kan? Politis. Iya dong. Ya, merubah sejarah. Benar. Jadi rehistory jadinya. Kayak gini aja. Oke. Gue pernah nonton video soal data kerajaan-kerajaan mana yang jumlah perangnya itu jumlah menang perangnya itu paling banyak. Oke. Jadi data
kerajaan kita nggak pernah ada di data itu. Kenapa coba? Nah. Pertanyaan dong. Yes. Satu, mungkin yang masuk akal buat gua adalah kerajaan kita perangnya masih sama sekitar. Jadi nggak nyampe Eropa gitu. Itu kan yang tercatat kan kerajaan Eropa, kerajaan Utsmani, kerajaan-kerajaan. Tapi mungkin juga maksud gue itu tidak tercatat karena ya memang kita dibiarkan buat jadi negara ketiga aja sampai sekarang gitu. Itu benar, bahkan kita dibuat menjadi negara yang inferior. Betul. Gue sepakat. Gue sepakat gitu. Soal itu. Dan makanya nggak dicatat tuh kita dulu. Maksudnya film-film ada kerajaan-kerajaan dulu kita tahu kok, belajar sejarah kerajaan Majapahit, kerajaan macam-macam lah ya. Jaya atau apalah. Oh, jayanya kayak gimana dulu? Nggak pernah ada yang mau bikin film dari Hollywood, nggak ada. Sekalinya orang kita bikin film juga dibikin filmnya receh banget ya. Iya, maksudnya aduh. Kayaknya emang kita ini banget nih. Kalau kita mau bicara ke sana, jangan dulu ke soal sana lah. Lu pernah mikir nggak sih kenapa nggak ada quote dari pahlawan-pahlawan kita? Ya kan? Pernah dengar nggak quote Panglima Diponegoro, Patih Gajah Mada, Hayam Wuruk? Masa nggak quote sama sekali? Betul. Masa mereka pernah nggak ngomong, diem. Tapi coba kalau luar negeri, ya kan? Abraham Lincoln ada quote-nya, ada quote positif. Kita nggak pernah ada quote loh. Kenapa begitu? Karena memang sengaja ditutupin Indonesia supaya nggak tahu sejarah aslinya. Dan supaya kita selalu berkiblat ke barat. Barat tuh keren, barat tuh hebat. Yes, gue sepakat soal itu. Dan itu selalu dipupus dengan kayak budaya Indonesia tuh mistis, klinik, old school, kuno. Sehingga ingat pesan Bung Karno, ketika sebuah bangsa hilang ciri khas jati dirinya, maka hancurlah bangsa itu. Sekarang lihat pemuda-mudi kita kan nggak ada peduli sama budaya kita kan? Gitu. Jadi memang udah sejak dari dulu kita dibangun untuk sedikit untuk itu. Karena kalau orang Indonesia sadar bahwa betapa besarnya peradaban Nusantara, bukan Indonesia ya, Nusantara, itu kita akan bisa menggali segala macam dan kita akan bisa mandiri, nggak akan tergantung sama siapapun. Karena pusat peradaban dunia justru adalah Indonesia. Ya alasannya memang politik berarti. Politis besar. Itulah kenapa gua berani bilang bahwa nanti perlahan-lahan situs-situs akan muncul ke permukaan. Dimulai dengan Gunung Padang Cianjur udah muncul kan? Muncul, tapi kan muncul. Tapi tidak ada penanganan dengan signifikan dan serius. Karena butuh duit yang banyak. Benar. Padahal udah ada yang nawarin proyeknya 7,9 triliun kalau nggak salah. Tapi itu yang mau beli proyeknya orang luar lagi, barat. Jadi kalau tahu segala macam buat berat juga kan. Dan saat menyayangkan gitu gua juga. Yang kayak di kerajaan Majapahit lama udah mulai muncul. Terus kemarin gua ke Cikarang, ke sana. Oh itu Tarumanegara. Nanti perlahan muncul. Karena kalau kita lihat skup paling besar, kita sekarang Indonesia. Dulu kan disebutnya Jawa Dwipa. Betul, Jawa Dwipa. Sebelum Jawa Dwipa disebutnya Nusantara. Nah, habis Nusantara lagi atas lagi sebenarnya kita disebutnya tuh Sundaland. Sundaland, yes, gue masih tahu. Dataran Sunda. Ya. Jadi Sunda itu bukan perkara ngomong suku Sunda. Sunda itu adalah sebuah kelompok, sebuah ras yang mendiami suatu pulau yang dia memiliki daratan yang dia memiliki kesadaran penuh akan Tuhan yang satu. Karena Sunda itu adalah Sunada, api abadi yang agung. Nah kalau yang sekarang mengartikannya, mereka mengartikan, oh lu penyembah matahari ya, berarti lu penyembah dewa Ra dong. Nah padahal Ra sendiri itu bukan dewa sebenarnya implementasinya, tapi sekarang dibelokin ke Ra, ke Horus. Beda, budaya Mesir sama kita beda. Justru Mesir kelibatnya ke kita, Aztec ke kita. Ya, karena gue sempat kemarin tuh sempat ngelihat soal apa namanya ya. Gue nggak tahu ini maksudnya apakah datanya benar apa enggak, tapi gue sempat ngelihat peta zaman waktu si Sundaland ini masih nyatu semua gitu, masih satu daratan. Jadi emang ya menurut gue yang memang masuk akal gitu. Kalau kita dulu punya peradaban, nggak mungkin dong nggak ada yang mendiami daratan ini nih, dataran gitu. Ini nih. Pertanyaan orang di dunia kan gitu. Ketika zaman waktu di sana, contoh zaman Rasulullah, di Indonesia ada apa di sini? Itu kan nggak pernah keungkap. Betul. Ada yang bilang enggak nih hutan semua. Betul. No way bro. Betul. No way. Gitu. Nah itu yang kita nggak usah, makanya kita nggak usah jauh-jauh. Nggak usah jauh-jauh ngomongin soal
zaman prasejarah, sebelum zaman prasejarah kita udah punya sejarah, kita udah punya peradaban. Nggak usah jauh-jauh. Zamannya waktu tahun 1 Masehi, Ya. Indonesia ngapain gitu? Mana? Kita nggak punya datanya nih, kita nggak punya ceritanya, kita nggak punya sejarahnya gitu loh. Oh iya. Kemana? Nggak mungkin dong. Nah, biasanya gue menemukan jawabannya adalah gini, yang menurut gue juga nggak masuk akal juga, Ja. Hah? Karena orang Nusantara dulu, orang kita nih dulu, pokoknya intinya orang kita lah. Orang kita itu nggak punya budaya nulis. Oke. Jadi tidak terabadikan dulu itu ngapain? Lah prasasti kan ditulis, bagaimana sih? Iya. Dari mana lu bisa menyimpulkan bahwa Iya. kita nggak ada budaya menulis? Makanya. Makanya tulis. Prasasti ditulis. Nah, itu maksud gue, habis ini kemana dulu gitu. Ah. Nah, berarti kan ada sesuatu gitu Yes. loh maksud gue. Betul politis. Apa nih? Iya. Bahkan nih gue menemukan bahwa cerita Mahabharata Ya. itu bukan orang India. Aslinya kita. Orang India selalu nulis. Itulah kenapa. Kok cerita India, tapi di kita ada gunung wayang. Bener. Di kita sampai ada segala macam kawasan di muka tuh apa sih, ada kayak gitu macam. Bahkan lo kalau misalnya sempet termain tuh sama Panji ke India mungkin ya. Mereka ditanya Gatot Kaca nggak tahu deh. Nggak tahu. Lebih tahuan orang Sleman kayak gitu ibaratnya. Karena itu dihancurkan, sengaja dibumi hanguskan, dihilangkan. Nah, dulu awalnya gue ketika berpikir kayak gini, lu cuma teori doang tuh. Tapi ternyata gue nggak sendirian, bro. Ternyata gue setelah ketemu sama, ini ada kelompok peneliti namanya Tim Terpadu Riset Mandiri. Isinya ada anak indigo, ada ilmuwan, ahli geologi. Ini nggak apa-apa tapi. Nggak apa-apa. Ahli geologi segala macam, isinya tuh penuh. Gitu. Dan ada satu orang yang mengerti bahasa sebelum prasejarah. Bukan Sanskerta berarti? Sanskerta mah itu muda, bro. Bahkan Sanskerta muda. Gila. Gue pernah ditunjukkan satu bahasa. Ini kalau gini gue bukan berbicara kesukuan ya. Yeah. Di Indonesia aja kita tahu cuma huruf Palawa kan. Betul. Padahal ada lagi Kaganga, Magada. Nggak pernah Nggak kedengeran. tahu kan? Ada Kaganga, Magada. Nah terus orang ini bisa ngerti bahasa Lemuria. Gila. Jadi ketika Lemuria, gua pernah dengar gue Lemuria. bareng-bareng sama dia di batu segala macam, lihat batu set. Memang kadang kayak lumut tuh. Ya. Tapi ketika dia bersihin set, ini sebenarnya tulisan kaligrafi kan. Dia bacain dang. Bahkan selama ini kan kita kalau datang ke artefak-artefak kayak tadi Borobudur, Prambanan, ke situs apapun suka ada gambar-gambar relief kan. Dan belum ada yang bisa baca itu kan. Dia baca. Gitu. Dan ketika gue liatin, dia pernah ke Thailand, dia nunjukin satu candi yang sebenarnya menunjukkan bahwa itu ada proses dia masuk portal dimensi dan masuk cube gitu awak. Ini satu awak nih. Nah, dia pergi dengan badan-badannya nih. Song masuk sini ada prosesnya. Gambarnya jelas tuh. Ini badannya masih ada. Oh, dia ada di perjalanan waktu ke dimensi lain dengan badannya. Ada yang satu cuman astralnya aja. Gitu. Nah, ketika gue dikasih tunjuk soal itu, gue jadi berpikir, kayaknya gue sering pernah ke teman-teman anak startup Jaksel, ke Rais, Siagyam, untuk mencoba memperjalankan astralnya dia ke dimensi lain atau ke masa lalu. Tergantung keinginan lo apa. Lo pernah ingat nggak? Ada dulu viral, ada orang ke hutan, terus ada apa? Dayak, penampakannya itu. Nah, mereka pengen tahu tuh. Akhirnya gue astral projection, gue dan experience. Jadi, oke, lo pengen lihat ya, gue nggak mau cerita-cerita. Oke, gue tuntun lu, gue bantu lo keluar astral lo pergi ke sana. Gue pernah nyoba sendiri, Pak. Gimana tuh? Astral projection. Sendiri pernah? Pernah nyoba sendiri, mata gue merah, kepala gue pusing, nggak berhasil. Tapi gue udah ngerasa, ngambang. Tapi abis itu mata gue merah, kan merem kan, cuma merah, pandangan gue merah, terus kepala gue tekan ya? Wah, udah gue langsung tidak mau lagi. Nah, itu biasanya terjadi kenapa kayak gitu. Saya kan takut. Energi lu belum kuat. Itu takut gue. Karena anjing gue mati nih gitu. Makanya gue tegas, gue tuntun tuh si Rais segala macam. Nah, kalau mungkin sekarang lo mau coba. Karena gue waktu itu sempat punya bukunya kalau nggak salah deh. Oke. Tentang astral projection. Jadi gue pelajarin berulang kali sampai gue bisa ada di tahap itu, takut gue langsung udah nggak mau lagi gue. Makanya gue tuh tolol juga sih. Ngeri bro itu. Ngeri banget emang. Tapi percaya sama gue, ketika lo belajar astral projection,
lu nggak akan pernah lost jauh banget. Kalau dituntun. Enggak, kalau sendiri pun enggak. Oh iya. Serius? Karena gini, Bukannya banyak kejadian yang astral terus dia lupa lupa pulang. kalau itu dia case by case ya. Kalau misalnya lo meninggal sama sekali hilang sukma lu, itu mungkin lo ada sukma lu asal lo ada ngambil. Tapi kalau misalnya lo enggak mungkin karena ada penghujung nih user. Oh iya, kayak itunya ya, kayak Talinya. kayak ibaratnya Kayak begitu. layangan tuh kan talinya. Iya, Nah, betul. user betul. ini placenta lu tuh ada secara astral. Ya. Jadi selama lu ininya aman, lo bisa balik lagi. Kalau misalnya gue lagi astral terus tiba-tiba temen gue ada yang nutupin udel gue gimana? Itu kan fisik deh. Gue tutupin nih, nggak bisa pulang lo. Ini makanya gue kalau misalnya lu bersedia, Enggak. Gue udah. Gue guidance. Enggak. Kagak ada. Kata lu penasaran Kagak pengen ada. lihat dulu tuh gimana? Kagak ada. prosesnya? Tergantung energi lu, Bro. Kagak ada. Tergantung energi lu. Bisa pulang. Sumpah gue trauma gue. Bisa lah, kan gue guidance. Gara-gara Nggak bisa itu. pulang ke rumah karena capek, karena nguras energi nggak? Itu bisa Nguras, kan? bisa Nguras. Iya, makanya gue nggak mau takut nggak bisa pulang. nguras energi. Tapi itu ya nggak sampai ambruk banget. Karena kan energi lu gue bantu juga energi lu. Gitu. Nah, terus kalau ngomongin soal itu berarti balik lagi ke soal peradaban. Berarti kita lewatin dulu lah permasalahan tadi yang masalah Jadi nggak mau dimensi. nih, gue kirim ke sana. Jangan aja masih dibahas. Soal dimensi itu tadi maksudnya dimensi manusia terus jin terus lu bilang ada kehidupan manusia lagi gitu. Itu ntar dulu nih. Mungkin ntar ada kalau ada kesempatan kita ketemu lagi gitu kali ya. Itu dibahas. Panjang banget soal ini. Panjang banget. Nah, gue masih penasaran soal peradaban itu. Apa yang lu tahu maksud gue tentang peradaban di Indonesia yang Hilang. Iya, Yang hilang. yang nggak kecatat, yang hilang, yang nggak pernah kita tahu selama ini gitu. Gini, kayak contoh kecil ya, kalau kita cari yang terdekat nih, Nah, perang bubat nggak pernah ada. hah? Perang bubat, Perang bubat tuh apa? tau lo? Yang mau menyebabkan Sunda dan Jawa berantem. Nggak tahu. Lu nggak boleh nikah sama orang Jawa. Oh iya. Karena dulu ada perang kayak gini yang mengakibatkan lu nggak boleh. Oh. Yang makanya tidak ada nama Gajah Mada di daerah Sunda kan? Nah, Oh. nah itu yang Pinter juga lu. pinter dia, banyak baca berarti. Oh, lu penyembah Raja Rahasia ya. Nggak nyembah dong. Kaumku. Langsung bikin agama sendiri. Kayak gitu. Terus? Ternyata Indonesia itu luar. Iya, gua nggak pernah denger perang bubat. Gue akan jelasin yang mana. Tergantung kayak gini. Lu percaya nggak Nabi Adam itu primitif? Aduh. Nah, kasih dulu gua Sensitif tanyanya. tuh. Sensitif. kan? Sensitif, tapi itu pertanyaan yang umum sebenarnya. Yes. Maksudnya banyak dipertanyakan orang. Kalau gue pribadi ya kayaknya enggak deh. Enggak ya? Enggak. Kenapa tuh? Ini gue ngajak berpikir ya, karena supaya apa? Supaya gua nggak menjadi doktrin buat lu. Betul. Jadi supaya lo sadar juga berpikir, kenapa lo nggak percaya Nabi Adam enggak primitif? Sedangkan kan fakta yang terjadi adalah menurut dia, oh ini tuh dulu purba sekali belajar ini, ada fosil-fosil purbakala zaman batu, zaman ini segala macem. Yang gue pernah pelajarin pokoknya Nabi Adam soal ukuran tubuhnya doang kan. Tapi menurut gue ya, gue mungkin kurang ilmu juga, ya bukan kurang lagi, emang nggak ada kali ilmunya malah. Tapi menurut pemikiran gue kayaknya kalau ngelihat gitu dari kebiasaannya kayaknya emang kayak kita gitu. Kayaknya sama kita deh. Maksudnya tidak seprimitif itu kayaknya. Iya, Gue juga menurut gue aja. Malah berpikirnya kan katanya sebelum dilahirkan ke dunia Nabi Adam diajarin dulu kan sama Allah kan, buat menjadi manusia lah, ya kan? Makanya gue rasa itu nggak primitif dia. Patokannya sebenarnya kalau mau berpikir kan, di semua kitab suci lah ya, patokannya kan harus berpikir. Kejadian bagaimana seorang Adam mendapatkan peran sebagai khalifah. Betul. Kan semuanya itu dikontesin kan, Benar. sampai akhirnya dia menjadi khalifah. Kenapa? Karena dia tahu semua. Ketika ditanya nih, ini apa, itu apa, ini apa, tahu semua. Semua semesta dia tahu. Bahkan sampai sekecil-kecil semesta tahu. Ini ilmu apa, kenapa dia tahu. Dia menguasai semua ilmu pengetahuan yang diajarkan langsung oleh Tuhan. Artinya dia memiliki kecerdasan yang di atas rata-rata, bahkan luar biasa. Betul. Sehingga mengalahkan kaum jin, kaum bangsa iblis segala macam, mengalahkan itu. Gitu. Nah, terus wah ini kayaknya, tapi ini belum gua bisain on air sih kalau ini. Karena ini akan kontroversial. Nanti aja off air ya. Selanjutnya nih yang ini ya. Itu pancingan doang tuh ya. Karena gua ngebahas Nabi Adam sangat parah banget. Iya. Kita skip ke situ. Nah, yang pasti adalah intinya peradaban yang
kita lihat semuanya ke kiblat, kiblatnya adalah ke barat. Yang ada sekarang lah, yang kita tahu sekarang pokoknya. Itu bukan ke situ. Justru mereka itu belajar dari kita. Dan kita ditutupin, kita sengaja dikubur supaya kita tetap jadi yang inferior. Gitu. Kalau kita bicara Atlantis, ada Lemuria. Atlantis itu setelah Lemuria bahkan. Kuncinya adalah Atlantis itu dulu sudah mengenal yang namanya teknologi nuklir. Perang Mahabharata itu perang nuklir. Makanya kalau nonton filmnya panah doang, boom, wah gede banget kan. Itu bukan fiksi, bukan highlight, tapi itu nuklir. Kalau lu nggak percaya, silahkan search di Google ada tahun berapa di ladang Gabon, Afrika ditemukan dia mungkin tambang, pas diukur tanahnya ada radiasi nuklir yang udah ada 11 miliar atau berapa tahun yang lalu. Tanah di Afrika di Gabon. Dicek tuh sama tim dia mau bikin tambang, ada radiasi nuklir loh. Gitu. Yang umurnya udah miliaran umurnya. Gitu. Ini yang menyambungkan kalau lu cuma berteori sih, ya udah silakan cari, ada tuh di Gabon. Silakan lu ke Gabon. Nah, kalau enggak Google aja dulu. Biar nggak penasaran. Mudah-mudahan masih ada artikelnya. Iya, silakan lu ke Gabon aja sekalian. Ketemu ada kayak gitu. Nah, gua ketemu Aubameyang. Ada itu. Itu ada dan real terjadi. Kalau bilang tadi enggak, Nabi Adam kayaknya nggak primitif. Nah, gua berani bilang bahwa Nabi Adam tuh nggak primitif sama sekali dan dia udah menguasai teknologi yang sangat-sangat canggih sehingga secanggih-canggihnya zaman sekarang itu belum ada setai kukunya kecanggihan Nabi Adam zaman dulu. Berarti bisa dibilang kita ini setelah restart berapa kali peradaban ya, ini kita jadinya di sini. Kita baru sampai tahap segini nih. Kita baru tahap emas itu baru dijadiin konduktor di handphone. Zaman dulu emas udah dijadiin bahan untuk melahirkan listrik yang bisa menerangi seluruh berapa wilayah provinsi. Wait. Anjing ini gue udah pusing banget nih, Jang. Sumpah. Gue kayak dengerin orang gila ngomong. Bener dong. Karena welcome to the crazy. Karena pengetahuan yang kita tahu selama ini kan ya begini. Maksudnya hampir sama kayak soal dulu teori geosentris, heliosentris. Ya. Maksudnya ketika lu ngomong bumi adalah pusat tata surya, ya pusat bumi adalah pusat tata surya. Ketika lu ngomong itu terus, ketika orang dijajalin itu terus, percaya semua orang. Yes. Sama sekarang gitu, maksud gue sejarah yang ada sekarang ya karena kita dijajalin dari SD, SMP, SMA dan semua referensi yang ada gitu. Maksudnya ya begini sejarahnya gitu. Sementara banyak catatan-catatan, banyak apa ya namanya? Banyak celah-celah kosong yang belum ketahuan nih jawabannya. Ini apa? Iya jawabannya. Nah kayak itu kemarin tuh, ingat nggak lo yang di Papua, di bawah kedalaman laut keberapa ditemukan tembok raksasa yang tingginya tinggi banget. Aduh sulit lagi, gue belum tahu. Itu ada tembok. Nah itu maksud gue, tapi karena kita udah dijajalin dengan sejarah yang yang kita tahu sekarang, jadinya dengar cerita lu, dengar omongan kayak begini tuh jadi ngerasa aneh, jadi ngerasa ini gila nih orangnya. Nah kalau itu walaupun gua percaya soal itu. Jadi maksudnya peradaban tuh berulang gitu maksudnya. Ya. Dulu punya peradaban, maju peradabannya, pupus, entah perang, entah bikin entah lagi. meteor, hilang, peradabannya hilang, sisa berapa orang, bikin lagi peradaban, maju lagi, hilang lagi, gitu lagi. Maksudnya kita akan ngejalanin itu berulang-ulang gitu sebenarnya. Yes, iya kan. Makanya kayak banyak yang prasasti di, sorry kok prasasti sih? Prasasti sih bener, yang di Mesir. Oke. Yang udah ada gambar helikopter. Ya, yang di piramid. Apa nih? Iya kan, walaupun belum terpecahkan tapi mungkin di situ bisa, peradaban nih mungkin berulang gitu. Sebenarnya mungkin dulu emang udah ada itu gitu. Cuma mungkin bedanya adalah dulu cara nulisnya, cara mengabadikannya begitu, atau memang orang dulu udah kepikiran teknologi bakal hancur, jadi cara mengabadikan paling aman ya di batu gitu. Ya. Mungkin mah sebenarnya udah ditulis mah udah gitu. Cuman mungkin itu langkah terakhir. Langkah terakhir, benar. Ya mungkin kalau bertahun-tahun, ratus tahun nggak akan mungkin hilang kalau di batu kan. Betul, kalau gitu. ditulis hilang. Itu kali ya. Iya. Nah kita lagi ngejalanin proses lagi nih, sampai ke peradaban gitu lagi. Ya bakal ngulang gitu terus ya. Iya, pokoknya yang pasti adalah ketika puncak dan peradaban. mungkin di peradaban sebelum ini udah ada nih yang ngomongin begini. Iya nggak sih? Bedanya zaman dulu nggak cuma ngomong, tapi langsung gerak, langsung bikin.
Iya, gue jadi penasaran. Itu berpengaruh kepada kebenaran itu sendiri, bro. Betul. Nah kan sekarang banyak ribut, banyak masalah kalau kita merebutkan kebenaran kan. Jadi yang benar yang mana nih gitu. Nah, sedangkan kebenaran itu sendiri itu menurut gua ada beberapa kebenaran. Satu, kebenaran objektif. Kebenaran, jangan kebenaran. Kalau Kebenaran. kita nih lagi bikin konten kebenaran nih lagi ketemu. Kebenaran yang objektif. Oke. Ada kebenaran subjektif. Yang kebenarannya ya cuman elu gitu yang gitu. Menurut gua benar, menurut lu belum. Belum tentu. Ada kebenaran yang disepakati. Oke. Ada kita bisa menyepakati kalau ini benar. Ya. Ada kebenaran hakiki. Yang itu ya Allah datang dari Tuhan. Nah kalau kebenaran yang disepakati, nah kita sekarang ini pendidikan, kesehatan, semuanya dari mulai SD sampai kuliah itu adalah hasil kebenaran yang disepakati orang-orang yang di atas sana yang dulu dari kita. Kita bikinnya kayak gini, gitu. Oke, kita sebarin ya, ini ya, oke. Jadi lu dulu tuh ada gini, dulu ada manusia dari monyet, oke semuanya yuk bikin. Iya. Gue percaya soal itu karena gitu. Beberapa sejarah yang bahkan nggak usah jauh-jauh deh kita ke zaman kerajaan gitu, maksudnya waktu zaman-zaman dari zamannya kemerdekaan aja lah. Kemerdekaan aja itu banyak yang celah kosongnya juga gitu, yang ini apa sih yang benar yang mana gitu, itu banyak kayak gitu. Ya, gue percaya kosong. Bahkan yang sangat-sangat kontroversial dan sensitif banget di Indonesia. Itu pun sejarahnya diputar balik. Iya, makanya Mas ya yang 30S itu. Iya, apalagi ngomongin sejarah yang lebih jauh lagi ya kan. Lebih banyak tuh. Benar. Wah, gokil sih. Tapi gua anjing nih, gua jadi pengen gua kirim. Hah? Pengen gua kirim. Ya. Aman kok, safe kok. Lu cuma nengok doang. Masih aja lu ya. Kalau lu udah nggak kuat, lu tarik lagi. Gua lu. Enggak, kagak ada. Emang gue jadi tertarik buat ngobrolin diskusi kayak gini-gini lagi deh kayaknya. Siap. Kalau ada waktu kita ini lagi ya, ngobrol lagi ya. Ya mungkin lebih banyak kita offer ya, karena ada hal yang nggak mungkin gua onerin. Goks. Gitu. Menarik sih. Tapi kayaknya asik. Tapi kita coba bikin, kalau misalnya ada waktu kita bikin diskusi kayak gini lagi. Boleh. Kalau yang rada-rada sensitif kita bikin panggungnya. Wih, saik gak? Kemarin gue baru nemu anak teater yang udah satu frame tuh, satu frekuensi. Ini ada yang gue lihat gini-gini ini, gimana kalau kita teaterin? Oke bang, setuju gue. Di teaterin. Lo berani nerima resikonya? Kontroversi? Gak apa-apa bang, gue suka yang kayak gitu. Oke, siap. Nemu. Itu aja tadi yang belum kan, yang masalah dimensi aja belum kejawab tuh. Masih banyak. Iya, kalau ngobrol bisa 13 jam gitu ya Pak. Wah, gue pernah ngobrol sama siapa ya, 3 hari 3 malam bro. Iya, kalau nggak direkam, kalau direkam memori gua habis, baterai gua habis, duit gua habis, jajan mulu. Kafe tutup juga. Kafe tutup, gue bangun lagi. Pokoknya kuncinya kalau bicara peradaban ada sejarah sebelum prasejarah. Ya, itu intinya berarti. Intinya. Terus kita dulu tuh canggih banget. Kita belum kayak ada apa-apanya. Dan ketika lo bicara soal dimensi alam gaib, jin, iblis dan lainnya, ada beberapa ada beberapa dimensi lain yang itu bukan dimensi wilayah jin dan iblis. Gitu. Nah, tapi kalau misalnya ya soal misteri kayak gitu-gitu, maksudnya ini kan puzzle sebenarnya ya, puzzle yang belum kepasang gitu, atau ya diacak-acak sama orang gitu ya. Diacak-acak sama orang. Maksud gue, lu punya pesan nggak buat teman-teman yang mungkin suka sama hal-hal yang berbau misteri kayak gini, atau berbau teka-teki, berbau sejarah gitu? Lu punya pesan atau lu punya mungkin apa namanya, clue atau ya gitu-gitu nggak soal? Paling kalau gue sih berpesan gini ya, dari siapapun lo mendengarkan apapun, ingat bahwa itu referensi berpikir. Lu harus menemukan keotentikan berpikir lu. Mau lo dengerin gua, mau dengerin siapa kayak gitu, itu cuman bahan doang. Gitu. Kunciannya adalah kehidupan itu tidak berjalan seperti apa yang lo pikirkan. Terima kasih Reza Rasya udah mampir lagi ke kedai for and fun. Gokil. Kedainya Yuda Brajamus. Begitu, terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Dadah.